Di sudut jalan yang ramai, seorang nenek renta duduk bersila di trotoar, menata tisu dagangannya dalam tumpukan kecil. Rambutnya telah memutih, wajahnya dipenuhi kerutan, namun senyumnya tetap ramah saat menawarkan dagangannya kepada para pejalan kaki yang melintas. "Nak, beli tisu, nak. 1.000 saja." Suaranya serak namun penuh harap. Sebagian orang berhenti membeli sekadar untuk membantu. Namun banyak pula yang hanya melirik sekilas tanpa peduli. Hingga suatu siang, ketika matahari terik membakar jalanan, seorang polisi muda bernama Raffi sedang berpatroli. Ia baru saja naik pangkat dan merasa memiliki kuasa lebih di jalanan. Matanya menangkap sosok sang nenek yang duduk di trotoar, membuatnya merasa terganggu. "Heh, Nek, ngapain jualan di sini? Ini mengganggu jalan," bentaknya dengan suara keras. Nenek itu mengangkat wajahnya, tersenyum samar. "Maaf, Nak, Nenek hanya mencari nafkah. Nenek gak punya tempat lain untuk jualan." Polisi Raffi mendengus, merasa tidak peduli. "Jangan alasan, saya sudah bosan melihat pengemis berkedok dagang di sini." "Nah, Nenek bukan mengemis." Suara sang nenek bergetar. Namun, Raffi tidak peduli. Dengan kasar, ia mengayunkan kakinya dan menendang tumpukan tisu itu hingga berhamburan di jalanan. Beberapa bungkus tisu berterbangan, tercecer di trotoar dan aspal. Nenek itu terperanjat. Matanya memandang tisu-tisu yang kini kotor terkena debu jalanan. Dengan susah payah, ia mencoba meraih satu persatu tangannya yang keriput gemetar. Namun, Raffi masih merasa belum cukup. Ia menendang lagi, kali ini mengenai paha sang nenek hingga tubuhnya yang lemah terhuyung ke belakang. Orang-orang di sekitar mulai melihat kejadian itu. Beberapa dari mereka terlihat tidak nyaman, tapi tak ada yang berani menegur. Dengan suara lemah, sang nenek mendongak dan menatap mata Raffi. Namun kali ini, sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat udara di sekitar terasa lebih dingin meski matahari bersinar terik. "Nak, kau masih muda, tapi hatimu telah mengeras seperti batu." Suara nenek itu lirih, namun bergema di telinga Raffi. Polisi muda itu tertawa sinis. "Sudah, Nek, pergi dari sini sebelum saya tangkap." Nenek itu menghela napas panjang, lalu menatap kaki Raffi yang baru saja menendangnya. Tatapannya tajam, penuh makna yang sulit dijelaskan. "Kau telah menginjakku hari ini, Nak," bisiknya. "Tapi suatu hari nanti, kakimu akan mengingat apa yang telah kau lakukan." Setelah mengatakan itu, sang nenek bangkit perlahan, mengumpulkan sisa-sisa tisunya yang kotor, lalu pergi tanpa berkata-kata lagi. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mata tajam sang nenek muncul dalam pikirannya. Suaranya yang pelan, tapi menusuk masih terngiang-ngiang di telinganya. Namun, yang lebih aneh, kakinya mulai terasa gatal. Ia berpikir mungkin karena terlalu banyak berjalan hari itu. Tapi semakin lama, rasa gatal berubah menjadi perih, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ketika ia menyalakan lampu dan menatap kakinya, matanya membelalak. Kulit di sekitar betis dan pahanya mulai berubah. Tidak lagi halus seperti sebelumnya, melainkan bersisik, kasar, mengelupas, seperti sisik ular yang sedang berganti kulit. "Astaga, apa ini?" Raffi berteriak panik. Ia menggosok-gosok kakinya dengan air, dengan sabun, bahkan dengan sikat kasar, tapi sisik itu tetap ada. Malah semakin banyak, seakan merayap naik ke atas. Ketakutan mulai menguasainya. Ia pergi ke dokter,
Namun, hasil pemeriksaan tidak menemukan penyakit apapun. Kulitmu sehat, tidak ada infeksi, kata dokter. Mungkin ini hanya reaksi alergi biasa. Tapi Raffi tahu, ini bukan alergi. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Beberapa hari berlalu, dan sisik itu semakin menyebar. Kini, seluruh kakinya telah berubah kasar, seperti kulit ular, mengering dan bersisik hingga terlihat menjijikkan. Setiap kali ia melangkah, ia merasa seolah berjalan di atas ribuan duri. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Ia tak lagi bisa berdiri tegak seperti biasa. Tiap langkah terasa seperti siksaan. Hingga akhirnya, di tengah penderitaannya, ia teringat sesuatu. Sang nenek. Kalimat terakhirnya. Suatu hari nanti, kakimu akan mengingat apa yang telah kau lakukan. Dengan tubuh gemetar, Raffi pergi mencari nenek itu. Ia berkeliling di jalanan tempat ia dulu menendangnya, tapi sang nenek tidak ada di sana. Ia bertanya kepada pedagang di sekitar, namun jawaban mereka membuat darahnya semakin dingin. Nenek penjual tisu, seingat saya, nenek itu sudah meninggal setahun yang lalu. Raffi terdiam, tenggorokannya tercekat. Meninggal? Tidak mungkin. Ia baru saja menendangnya beberapa hari lalu. Namun, semakin ia bertanya, semakin jelas jawabannya. Tidak ada yang melihat nenek itu sejak lama. Dengan lutut lemas, Raffi jatuh terduduk di trotoar. Kakinya yang bersisik kini berdenyut hebat, seolah mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia lakukan. Raffi terbangun dengan keringat dingin. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia memeriksa kakinya di bawah selimut. Sisik itu masih ada, bahkan terasa semakin menebal. Aku harus menemukan nenek itu, bisiknya dalam kepanikan. Dengan penuh usaha, Raffi keluar dari rumahnya. Ia menyusuri jalanan dengan langkah tertatih, mencari siapapun yang bisa membantunya menemukan nenek penjual tisu itu. Ia bertanya pada setiap pedagang kaki lima yang ia temui. Nenek itu? Saya ingat, tapi sudah lama dia nggak jualan di sini. Saya pernah lihat, tapi katanya dia sering duduk di dekat pasar tua. Mendengar itu, Raffi langsung menuju pasar tua di pinggiran kota. Namun, sesampainya di sana, yang ia temukan hanyalah sebuah gubuk kecil yang hampir roboh, tersembunyi di balik kios-kios tua. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu kayu yang rapuh. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Tapi sebelum ia berbalik pergi, suara batuk lirih terdengar dari dalam. Dengan perlahan, pintu itu terbuka sedikit dan di baliknya berdiri seorang wanita tua dengan tubuh ringkih. Itu dia, nenek penjual tisu. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat, tubuhnya lebih kurus, dan matanya memancarkan kelelahan yang mendalam. Raffi menelan ludah, merasa dadanya sesak. Nenek, aku datang untuk meminta maaf. Sang nenek hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya mata tua yang seakan bisa melihat jauh ke dalam hati Raffi. Apa yang kau cari, nak? Tanyanya lirih. Raffi menggigit bibirnya. Aku menyesal. Aku telah menendangmu, telah menghinamu. Dan sejak saat itu, kakiku berubah. Aku tidak bisa berjalan normal lagi. Aku tahu ini hukuman untukku. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kaki Raffi yang bersisik, lalu menghela napas panjang. Kau tidak dihukum olehku, nak, katanya pelan.
tapi oleh dirimu sendiri. Raffi terdiam. Apa kau benar-benar menyesal, atau hanya ingin menghilangkan rasa sakitmu? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Raffi menunduk, meremas tangannya sendiri. Ia tahu jawabannya. Selama ini, ia hanya ingin sembuh. Ia tidak pernah benar-benar memahami kesalahannya. Air mata perlahan menggenang di matanya. Aku benar-benar menyesal, Nek. Bukan hanya karena kakiku, tapi karena aku telah menyakitimu. Aku telah lupa bagaimana caranya menjadi manusia yang baik. Sang nenek tersenyum tipis. Ia lalu mengulurkan selembar tisu lusuh kepadanya. Ambil ini, katanya. Raffi ragu sejenak, tapi akhirnya mengambil tisu itu dengan tangan gemetar. Begitu tisu itu menyentuh kulitnya, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitar mereka terasa lebih hangat. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Raffi perlahan merasakan perubahan di kakinya. Rasa sakit yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Ketika ia menunduk, matanya membelalak. Kulitnya kembali normal. Sisik yang selama ini menempel kini mengelupas dan menghilang seiring angin yang bertiup. Ia mengangkat wajahnya, menatap nenek itu dengan mata penuh rasa syukur dan keterkejutan. Nek, ini. Sang nenek hanya tersenyum. Kau telah menemukan hatimu kembali, Nak. Itu sudah cukup. Lalu, tanpa sepatah kata pun lagi, nenek itu menutup pintu gubuknya. Raffi masih berdiri di sana, memandangi tangannya yang kini memegang selembar tisu lusuh, satu-satunya bukti bahwa semua ini benar-benar terjadi. Namun sejak hari itu, ia berubah. Ia tidak lagi menjadi polisi yang arogan. Ia lebih banyak membantu orang-orang kecil, lebih sering turun ke jalan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Dan setiap kali ia melihat seorang penjual tua di pinggir jalan, ia akan selalu berhenti, memberikan sesuatu, dan berkata dengan lembut, "Jangan menyerah, Nek. Hidup ini masih panjang." Sejak hari itu, Raffi menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat jabatannya sebagai alat untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Ia mulai sering membantu pedagang kecil, memastikan mereka bisa berdagang dengan aman tanpa gangguan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Nenek penjual tisu itu. Setiap kali ia melewati pasar tua, ia selalu berhenti di depan gubuk reyot itu. Namun, tak pernah sekalipun ia melihat nenek itu lagi. Suatu hari, rasa penasarannya tak bisa ditahan lagi. Ia mengetuk pintu gubuk itu, sama seperti dulu. Tok, 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 tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi tapi tetap sunyi. Akhirnya, seorang pedagang tua yang berjualan tak jauh dari sana menghampirinya. "Sedang mencari siapa, Pak Polisi?" tanyanya ramah. Raffi menoleh. "Nenek penjual tisu yang tinggal di sini. Apakah beliau ada?" Pedagang tua itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nak, gubuk ini sudah kosong sejak lama. Nenek itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu." Darah Raffi seketika membeku. Tapi aku baru bertemu dengannya beberapa waktu lalu." Suaranya bergetar. Pedagang itu tersenyum samar. "Banyak orang bilang begitu. Beberapa pedagang kecil di sini juga pernah melihatnya. Biasanya mereka yang pernah menyakitinya, atau mereka yang butuh diingatkan tentang kebaikan." Raffi terdiam. Ia menatap pintu kayu itu sekali lagi, seolah berharap nenek itu akan muncul. Namun, yang ada hanya kesunyian.
Dalam genggamannya, ia masih menyimpan tisu lusuh yang diberikan nenek itu. Bukti bahwa semua yang ia alami bukan sekadar mimpi. Dengan napas panjang, ia tersenyum tipis. "Terima kasih, Nek," bisiknya pelan. Lalu, dengan langkah mantap, ia berjalan pergi. Bukan lagi sebagai polisi yang arogan, tapi sebagai seseorang yang telah belajar bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan selalu meninggalkan jejak dalam hidup. Hari-hari berlalu, dan Raffi menjalani hidupnya dengan lebih baik. Ia menjadi polisi yang berbeda, lebih ramah, lebih peduli, dan lebih adil dalam bertugas. Tidak ada lagi amarah berlebihan atau kesewenang-wenangan. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang darinya. Bayangan sang nenek. Bukan dalam bentuk hantu atau penampakan menakutkan, tapi dalam bentuk perasaan. Setiap kali ia melewati seorang penjual tua di pinggir jalan, setiap kali ia melihat seseorang dalam kesulitan, ia selalu merasa seolah nenek itu masih ada, mengawasi. Malam-malamnya pun tak pernah benar-benar sepi. Kadang, dalam tidurnya, ia bermimpi tentang sang nenek. Nenek itu tidak berbicara, hanya duduk di sudut trotoar dengan tisu-tisunya. Dan setiap kali Raffi mencoba mendekatinya dalam mimpi, nenek itu akan menatapnya dengan senyum samar, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Suatu malam, dalam tidurnya, ia mendengar suara pelan berbisik di telinganya. "Jangan lupa, Nak, kebaikan adalah ujian yang tidak pernah berakhir." Raffi terbangun dengan keringat dingin, napasnya memburu. Ia duduk di ranjangnya, menatap telapak tangannya yang masih terasa hangat, seolah ada seseorang yang baru saja menggenggamnya. Tapi kamar itu kosong, hanya ada dirinya sendiri. Dan suara angin malam yang berhembus pelan melalui jendela. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bermimpi tentang sang nenek. Tapi ia tahu, di suatu tempat, entah di dunia nyata atau di alam yang tak terlihat, nenek itu masih ada, mengawasi, dan memastikan bahwa ia tetap berjalan di jalan yang benar. Tahun demi tahun berlalu. Raffi tetap menjalani tugasnya sebagai polisi dengan hati yang lebih lapang. Ia bukan lagi sosok arogan yang dulu merasa berkuasa atas orang-orang kecil. Kini, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu siap membantu siapapun tanpa memandang status. Namun, meskipun perubahan itu membawanya lebih dekat dengan masyarakat, jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sampai suatu hari, sebuah kejadian mengubah segalanya. Siang itu, matahari bersinar terik, dan jalanan kota ramai seperti biasa. Raffi sedang berpatroli di sekitar pusat kota ketika matanya menangkap sesuatu di seberang jalan. Seorang gadis kecil, berusia sekitar 7 tahun, berdiri di trotoar dengan wajah penuh kebingungan. Di tangannya, tergenggam beberapa bungkus tisu lusuh. Raffi mengerutkan kening. Hati kecilnya bergetar. Dengan langkah cepat, ia menghampiri gadis itu dan berjongkok agar sejajar dengannya. "Dek, kamu jualan sendirian?" Gadis itu menatapnya dengan mata bulat dan jernih. "Iya, Om," jawabnya lirih. "Orang tuamu di mana?" Gadis itu menunduk. "Ibu sudah lama sakit, aku harus jualan sendiri." Raffi merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Kenapa? Kenapa ini terasa begitu familiar? Ia menatap gadis itu lebih lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang mengingatkannya pada seseorang yang pernah mengubah hidupnya. "Tisu ini, dari mana kamu dapat?" tanyanya perlahan. Gadis itu menggigit bibirnya, ragu-ragu. "Dari nenek." Jantung Raffi hampir berhenti berdetak. "Nenek siapa?" "Nenek yang sering duduk di pasar tua," jawab gadis itu polos. "Dia bilang, kalau aku butuh bantuan, aku harus menemui polisi yang baik. Katanya dia punya teman di sini." Raffi merasakan tenggorokannya mengering.
Ia mengangkat wajahnya, menatap sekeliling, seolah berharap menemukan sosok yang ia cari. Tapi tidak ada siapa-siapa. Nenek itu, bagaimana rupanya? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Gadis itu tersenyum kecil. Dia sudah tua, tapi baik sekali. Dia bilang, suatu hari nanti, aku akan bertemu dengan seseorang yang akan membantuku. Raffi menelan ludah, menatap gadis itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan.